Perkenalkan, nama saya Ida Riani, guru di SMP Negeri 2 Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 LPTK Universitas Jember dengan NIM 25021105753. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja kelas 9 Mapel IPS materi modernisasi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kelas untuk memimpin. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ini semua Bu. Itu semua ya. Kita mengadakan kesepakatan satu apa? Dan Nomor 2, ya. Nomor 3, tidak mengganggu pelajaran. tidak mengganggu di waktu pelajaran. Yang keempat, tidak mengurangi saja pembelajaran. ya sudah ya, itu tadi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, silakan Sipa untuk ke depan. Anak-anak dipersilakan untuk Bersama sampai
kemerdekaan Indonesia dan upaya untuk tetap menjaga pewarisan budaya yang menjadi inti diri bangsa melalui pengamatan di sekitar tempat tinggalnya dengan cara membuat artikel secara berkelompok agar dapat merasakan kebanggaan terhadap budaya lokal dan nasional. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Dibaca artikel modernisasinya. Artikel modernisasi. Pengertian modernisasi. Modernisasi merupakan proses perubahan dari suatu hal yang belum maju berubah ke arah yang lebih maju. Modernisasi dapat dikatakan pula sebagai proses transformasi menuju kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Menurut Sarjono Soekarto. Modernisasi merupakan proses perubahan yang mulanya dari cara tradisional berubah ke cara yang lebih maju. Proses perubahan tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tadi pengertian dari modernisasi. Modernisasi itu tadi apa di sini? Lebih maju. Ya. Itu tadi arti dari modernisasi. Modernisasi lingkungan di sekitar kita. Apa dampaknya? Modernisasi itu dampaknya apa? Alat transportasi semakin maju. Modernisasi. Alat transportasi semakin maju terus. Teknologi yang mulanya tradisional menjadi modern. Terus apa lagi? Makanan tadi seperti KFC. Ya. Enak. Sudah, itu ya. Ya. Perubahan sosial budaya akibat modernisasi. Zaman sekarang, banyak orang yang terlihat sibuk menggunakan handphone. Walaupun dulunya hanya untuk telepon dan mengirim pesan singkat, sekarang handphone sudah digunakan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti mencari informasi, menjual, dan membeli barang, sampai menikmati hiburan. Kini, handphone sudah menjadi barang yang sangat penting yang selalu dibawa kemanapun. Artinya, orang menjadi sangat tergantung dengan handphone. Ketergantungan terhadap teknologi seperti handphone, laptop, televisi, mobil, dan pesawat adalah salah satu bentuk modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan dari keadaan yang tradisional menjadi keadaan yang lebih maju atau modern. Modernisasi didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu besar. Proses modernisasi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh modernisasi di bidang transportasi adalah penggunaan pesawat dan LRT atau Mass Rapid Transit untuk bepergian. Adanya pesawat menyebabkan jarak antar negara yang jauh menjadi mudah dan cepat untuk ditempuh. Contoh modernisasi di bidang informasi dan komunikasi adalah penggunaan smartphone dan internet untuk telepon, berkirim pesan, serta video call. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia juga dapat disiarkan secara langsung atau disebar dengan cepat melalui internet. Contoh modernisasi di bidang ekonomi adalah penggunaan mesin atau robot di pabrik sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Aktivitas jual beli bisa dilakukan antar kota
adalah mencari materi belajar melalui internet dan pembelajaran secara online. Materi belajar pun menjadi lebih beragam dan menarik, misalnya berupa video atau game. Contoh modernisasi di bidang pariwisata adalah pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel untuk berlibur secara online. Berwisata ke luar negeri pun menjadi mudah dengan adanya pesawat terbang. Modernisasi di berbagai bidang tentunya akan memberikan dampak. Dampak positif modernisasi adalah sebagai berikut. Modernisasi mengakibatkan perubahan pada tata nilai dan sikap masyarakat yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Contohnya, modernisasi mengakibatkan masyarakat harus disiplin, tepat waktu, dan bekerja keras. Modernisasi terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuka kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Modernisasi mempermudah semua orang untuk belajar dan mengakses informasi. Hal ini akan mengubah pola pikir menjadi lebih maju dan terbuka dengan hal-hal baru. Selain berdampak positif, modernisasi juga bisa berdampak negatif. Budaya lokal bergeser karena masuknya budaya luar. Misalnya, dari segi makanan, gaya berpakaian, dan pandangan hidup. Budaya gotong royong pun semakin menurun karena muatnya sikap individualisme atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Nilai-nilai moral dalam masyarakat menurun akibat pengaruh negatif yang tidak tersaring dengan baik. Contohnya, penggunaan narkoba, kasus kekerasan, dan pelecehan. Kesenjangan sosial dan ekonomi makin melebar antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini karena tidak meratanya akses untuk belajar, banyak kesempatan kerja, ditambah lagi dengan persaingan yang begitu ketat. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan modal cukup untuk menghadapi modernisasi akan kesulitan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, orang tersebut memilih jalan pintas dengan cara melakukan tindakan kriminal seperti menipu, mencuri, dan merampok. Modernisasi selalu berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik. Teknologi-teknologi tersebut sering menghasilkan polusi dan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Wah, bagaimana ya cara kita untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi? Ada beberapa tips nih teman-teman. Pertama, mencari tahu tentang budaya lokal di sekitar kita dan ikut melestarikannya. Misalnya dengan makan makanan khas daerah, belajar tarian tradisional, atau memperkenalkan budaya melalui media sosial. Kedua, membiasakan sikap peduli dan tolong-menolong sejak dini. Misalnya, dengan membantu ibu membersihkan rumah atau menolong sesama yang kesulitan. Tiga, menyaring dan memilah setiap informasi dan budaya asing yang masuk. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan kendaraan umum, dan menghemat listrik untuk mengurangi polusi. Nah, semoga setelah mempelajari materi ini, kita jadi semakin semangat belajar ya, agar tidak tertinggal dan bisa menggapai cita-cita. Kita juga harus bersyukur loh, karena teknologi membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Berbagai iklan produk yang biasa ditampilkan di TV atau koran, kini beralih ke media sosial, seperti Instagram dan TikTok. Perubahan ini adalah contoh modernisasi di bidang. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak soal topik perubahan sosial budaya Bernyanyi sebentar, kita berdiri, kita bernyanyi bareng-bareng. Silahkan berdiri anak-anak. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa.
ya. Coba hasil pengamatannya bagaimana? Dari kelompok 1 dulu apa coba? Makanan siap saji Ya. seperti chicken, McD. Ya, chicken McD. Itu awalnya didapat dari mana? Setelah ada modernisasi, berarti kita dikuliah dari mana? Dari apa? Dari HP. Dari HP. Ya, terus dari hasil pengamatan dari kelompok 2 bagaimana? Hasilnya pengamatan tadi? Yang mulanya menggunakan tenaga manusia sudah menggunakan tenaga mesin. Terus kelompok 3 Modernisasi di bidang transportasi seperti naik pesawat ke luar negeri. ya, biasanya ditempuh agak lama ini jadi semakin cepat ya. Ya. Kelompok 4 Bisa berusaha di Google untuk mencari informasi. ya, Google. Google ya, juga Google. Itu tadi hasil pengamatan dari keempat kelompok yang sudah disampaikan. Gambar. Nah, ini tadi yang sudah kalian sebutkan gerai makanan cepat saji di KFC. Apa deskripsi gambar? Apa? Setelah kalian perhatikan gambar ini tadi, apa? Mungkin perwakilan dari kelompok 4. Menu makanannya cepat disajikan. Ya. Ada yang lain? Ada. Sudah, kita lewati. Kita tidak perlu ngantri lagi, terus kita pakai apa biasanya? GoFood. GoFood. Kita bagikan dulu. Satu. Kelompok 2. Anggotanya ditulis. Kelompok 3 bisa ditulis. Kelompok 4 coba kalian kerjakan dulu itu. Alas kerjakan dulu ya. Pembagian KPD pesan pembelajaran 1. Jidan coba dibaca. Iki mas. Baca sejarah. Bagaimana sejarah perkembangan modernisasi di dunia dan di Indonesia? Kedua, jelaskan kapan suatu negara atau wilayah dapat dikatakan telah mengalami modernisasi. 3. Kelompok 3 dibaca. Nomor 3. Mengapa era reformasi mempercepat masuknya arus modernisasi ke Indonesia? Ya, kelompok 4. Kelompok 4. Maaf, bukan. Kelompok 2. Jelaskan 4 bidang yang mungkin terpengaruh oleh modernisasi. Lanjut kelompok 1. Jelaskan jenis modernisasi yang dapat kamu di sekitar tempat tinggalmu dan mengapa hal itu dapat terjadi. Dari kelima pertanyaan tadi, silahkan kalian diskusikan dulu bagaimananya jawabannya. Habis itu nanti Wida nilai. Gak ada kok, adanya malah ditulis.
bidang ekonomi dapat bidang ekonomi mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Gimana? Sudah selesai? Anak-anak? Sekarang coba presentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Nanti presentasinya nomor 1 sampai 5 semua. Sudah coba sudah coba perkenalkan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. ya. Nama Perkenalkan, nama saya Media Ratna. Bulan terus Amel. Silakan dibaca hasil diskusinya. Bagaimana sejarah perkembangan modernisasi di dunia dan di Indonesia? Modernisasi merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan proses perkembangan dalam suatu masyarakat. Mengapa era reformasi mempercepat masuknya arus modernisasi di Indonesia? Era reformasi Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1990-an setelah jatuhnya rezim Orde Baru memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat masuknya arus modernisasi di negara yang menyebabkan percepatan arus modernisasi dengan negara tersebut. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus anak-anak. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ada yang dari siapa Pak? Sebelah mana? Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Andrian Rahman Maulana, bisa dipanggil Lana. Perkenalkan, nama saya Andika Birmansyah, bisa dipanggil Dika. Perkenalkan, nama saya Andrea. Perkenalkan, nama saya Dita. Perkenalkan, nama saya Adelia. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nuraini. Yang pertama, jelaskan suatu negara atau wilayah dapat dikatakan telah mengalami modernisasi. Sudah. Apabila suatu negara telah mengalami perubahan yang awalnya menggunakan cara tradisional berubah menjadi cara yang lebih maju. Sebutkan 4 bidang yang modernisasi, bidang informasi, bidang Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan maju ke depan.
jenis modernisasi yang dapat kamu temukan di sekitar tempat tinggalmu dan mengapa hal itu dapat terjadi? Mudahnya komunikasi, contohnya penggunaan HP. Adanya dompet digital, contohnya menggunakan aplikasi Dana. Kecepatan akses informasi, contohnya membrowsir di Google. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita presentasikan dari kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Habib Zidan. Perkenalkan, nama saya Rasi. Perkenalkan, nama saya Putri. Nama saya Aan. Dibaca. Jelaskan bidang yang mungkin terpengaruh oleh modernisasi. Di bidang pendidikan dapat mengakses informasi dari internet. Di bidang ekonomi mengganti tanggung tenaga manusia dengan tenaga mesin di pabrik. Di bidang komunikasi dapat berkomunikasi menggunakan HP meskipun dari jarak jauh. Nama selanjutnya. Studi. Mengapa hal itu dapat terjadi? Yaitu di bidang pendidikan, karena dengan tersedianya anak pendidikan yang tinggi, sekolah kami bisa mempermudah. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari, apa yang bisa kita ambil? Materi apa yang kesimpulannya apa tadi? Dengan adanya modernisasi Mudah dan cepat. materi apa yang belum kalian pahami? Pengalaman apa yang kalian dapat dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Pengalaman apa? Dapat tahu. Bisa tahu? Kita tahu dampak positif dari modernisasi. Ya. Tahu arti dari modernisasi? Ya. Kegiatan pembelajaran yang paling menyenangkan hari ini? Menonton video. Mengamati video. Maju. Diskusi tadi. Berdiskusi dengan kelompok. Ya, itu tadi sudah. Sekarang Kita Pak. silakan kalian. Dilarang mengambil pulpen sebelum jadi. Sudah. Sudah ya. Kita berdoa. Doa yang dengan jendela tolong ditutup dulu. Rapikan itu yang ada di
Bukan yang ini padaku. Jangan. Kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Kecil yuk. Berdoa mulai. Dan sehat. Belajar giat, jangan lupa. Tugas yang ada dari sekolah dikerjakan di rumah. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.